Kali ini saya akan bicara tentang how big can you go? Seberapa besar hatimu? Anda harus ngerti, hati itu punya capacity. Hati itu punya kapasitas. Dan sejauh dengan kapasitas kita diperbesar, sejauh itu juga Tuhan akan mencurahkan kepercayaannya lebih besar dalam hidup kita. Tuhan akan membuat influence kita lebih besar, impact kita lebih besar. Kuncinya adalah memperbesar kapasitas hati. Itu sebabnya kita mesti cek. How big can you go? Seberapa besar engkau bisa mengexpand, memperbesar, memperluas hatimu. Ingat baik-baik saudaraku, semua itu masing-masing punya kapasitas. Ruangan punya kapasitas. Ada yang bisa diisi 100 orang. Ada yang bisa diisi 1000 orang, bahkan lebih dari itu. Mobil kan juga beda-beda ya kapasitasnya. Ada mobil yang cuma untuk 4 orang, ada yang untuk bisa 8 orang. Jadi beda-beda. Doa saya, hati saudara bisa di-expand, bisa diperluas begitu rupa oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menambahkan kepercayaannya, anugerahnya, berkat-berkatnya lebih besar dalam hidup saudara. Influence-nya lebih besar lagi, impact-nya, dampaknya lebih besar lagi. Karena itu, we have to learn to enlarge our capacity, memperbesar kapasitas kita. Ya, jadi saya ingin ajak saudara dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk mengecek kapasitas hati kita. Apakah saudara cukup berbesar hati untuk mengampuni orang-orang yang melukai hati saudara? Ya, tentunya kita semua mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, kenalan kita. Tapi along the way, dalam perjalanan hidup ini, kita semua ngalami kan? Dikhianati, dikecewakan, disakiti. Dan itu pasti terjadi. Siapapun pasti terjadi. Yang membedakan, sementara kita ngalami semuanya itu, seseorang hidupnya jadi kecil atau seseorang jadi besar adalah respon kita. Ada orang setiap kali dikecewakan, setiap kali dilukai oleh orang lain, sudah langsung bencinya setengah mati, tidak bisa mengampuni, mengincar orang itu, dendam sama orang itu, sehingga akhirnya hubungan itu terputus. Terputus lagi. Nanti sama siapa? Terputus lagi. Akhirnya hidup kita jadi sendiri. Akhirnya hidup kita jadi kecil sekali. Terbatas sekali. Tahukah saudara, cara Tuhan mengexpand, memperbesar hidup kita adalah melalui orang-orang. Dan orang-orang itu tidak sempurna. Mereka datang dengan kelebihan dan kekurangannya. Anda nggak bisa berharap hanya experience yang positif, yang baik-baik, tanpa experience yang negatifnya mereka, yang kurangnya mereka, yang jeleknya mereka. Kalau engkau tidak belajar mengexpand, mengenlarge your heart, hati saudara, maka akhirnya kita nggak bisa handle mereka dalam hidup kita. Anda nggak bisa handle mereka di dalam tim saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara. Akhirnya karena kapasitas hati kita kecil, maka ya kecil saja yang kita bisa terima dari Tuhan. Kepercayaannya, anugerahnya, blessingnya jadi kecil sekali. Anda harus belajar, expand your heart to forgive those that have hurt you. Anda harus bisa memperbesar hati untuk bisa mengampuni orang-orang yang mengecewakan. Rekan kerja yang ngomong gak baik sama saudara. Keluarga yang berbuat jahat sama saudara. Orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hidup saudara. Kita harus belajar untuk bisa mengampuni mereka. Memang kita gak suka, gak ada yang enak ya ngalami kayak gitu. Belajar mengampuni. Besarkan hatimu. Enlarge your heart. Sehingga Tuhan bisa membawa saudara ke level, ke dimensi
yang lebih besar lagi. Oke, jadi tanyakan sama hati saudara sendiri, apakah saudara cukup besar untuk mempestakan orang yang sudah melukai hati saudara? Maksudnya apa itu? Mempestakan orang yang sudah mengecewakan, melukai hati kita. Itu tepat yang dilakukan oleh bapak dari anak bungsu yang terhilang. Itu anak kurang ajar benar. Belum waktunya sudah minta warisan, mencoreng nama baik keluarga, pergi ke tempat yang jauh, hidup dalam dosa, mabuk-mabukan, pesta pora, gak karu-karuan hidupnya. Ngaco sana, ngaco sini. Akhirnya hidupnya hancur. Dan ketika hancur, anak bungsu itu balik sama bapaknya. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda punya anak seperti itu, apakah hatimu cukup besar untuk menerima dia kembali? Atau saudara sudah kayak nggak mampu nampung anak yang kayak gitu. Kalau anak baik tentunya kita mengasihi. Tapi anak kurang ajar seperti itu, tidak ada tempat di keluarga ini, tidak ada tempat di rumah ini buat kamu. Mungkin kita waktu ngomong itu hati kita marah sekali. Ya tentunya dimengerti. Tapi hari ini firman Tuhan menasihati saudara. Besarkan hatimu. Besarkan kapasitas hati saudara. Belajar dari bapak, dari anak bungsu yang terhilang itu. Kita mencatat ketika bapak itu melihat anaknya itu kembali. Anak kurang ajar itu kembali. Bukannya dia marah, bukannya dia ngusir anak itu, menolak anak itu. Dia malah berlari mendapatkan anak itu. Dia peluk, dia cium, dan dia bersuka cita karena anaknya yang sudah terhilang sekarang mau kembali. Anaknya yang tadinya dipegangin aja nggak mau, maunya minggat keluar dari rumah, sekarang datang balik sendiri. Dia terima anak itu, dia berikan pakaian yang terbaik, cincin yang terbaik, jubah yang terbaik. Bukan cuma itu, dia pestakan anaknya. Dia penuh dengan sukacita. Dia banjiri anaknya dengan kasih yang luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara. Itu dibutuhkan kapasitas rohani yang besar untuk bisa melakukan yang Bapak itu lakukan. Itu dibutuhkan hati yang besar untuk bisa melakukan yang Bapak itu lakukan. Tolong dengarkan baik-baik. Untuk mempestakan orang yang sudah mengecewakan, mengkhianati, mencoreng nama baik kita. Dibutuhkan kebesaran hati yang gak main-main, saudaraku. Tapi ternyata apa yang dilakukan Bapak itu membawa pemulihan keluarga. Kalau Bapak itu tidak berbesar hati, anaknya yang hilang selamanya. Tapi karena Bapak itu berbesar hati, anaknya bisa ditampung kembali dalam hatinya. Padahal sudah mengecewakan loh, melukai. Sekarang anaknya kembali dipulihkan di dalam keluarga itu. Kenapa? Karena hati Bapak itu besar. Doa saya, hati saudara cukup besar menampung kembali keluarga saudara yang sudah mengecewakan, teman-temanmu, kenalanmu yang sudah berbuat nggak baik. Tapi Anda melihat memang ini pertobatannya benar. Saudara tampung kembali mereka. Coba saudara belajar juga dari Yusuf. Yusuf melakukan hal yang sama. Walaupun kakak-kakaknya jahat sama dia, mau bunuh dia, mencelakakan dia, jual dia jadi budak di negeri yang jauh. Sehingga untuk sekian tahun hidupnya susah, hidupnya terlunta-lunta, berat sekali. Tapi dia nggak mendendam. Dia mengampuni mereka. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf menampung mereka. Yusuf memelihara hidup mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka dipelihara dengan makanan yang berlimpah-limpah. Hati Yusuf besar sekali untuk menampung orang-orang jahat itu. Wow, ini hebat sekali saudaraku. Ini luar biasa. Tidak heran Tuhan angkat Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir. Mungkin kita ngomong dalam hati, kalau saya nggak bisa lah kayak gitu. Ya itu sebabnya Tuhan nggak bisa angkat lebih lagi. Jadi itu pilihan. Tapi saya ajak kita belajar. Enlarge your heart. Perbesar hatimu. Supaya Tuhan bisa angkat engkau
lebih lagi. Seperti Tuhan mempromosikan Yusuf, Tuhan mempromosikan saudara. Seperti Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan memberkati saudara. Perbesar hati saudara. Oke, apakah saudara mau punya hati yang cukup besar untuk melayani dan berkorban bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati saudara? Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ternyata Allah sendiri memberikan anak yang tunggal buat kita yang sebenarnya sudah mengecewakan hati Tuhan. Sebenarnya berbuat dosa, mengkhianati, memberontak sama Tuhan. Tapi terhadap kita, Tuhan mau mati bagi kita. Tuhan mau berikan tubuhnya, darahnya, supaya kita yang harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hatinya besar. Kasihnya besar. Doa saya, Tuhan berikan hati yang besar, kasih yang besar kepada saudara, sehingga Anda bisa menampung orang-orang itu dalam hidupmu. Menampung orang-orang yang sudah mengecewakan itu. Sekarang ada ruang di hatimu yang lebih besar buat mereka. Sehingga saudara bisa diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Saya pernah dengar kesaksian Joyce Meyer, seorang hamba Tuhan di Amerika yang sangat terkenal sekali. Masa kecilnya susah sekali karena dia mengalami pelecehan seksual oleh papanya sendiri. Anda bisa bayangkan itu. Betapa marahnya, betapa menyakitkannya orang yang harusnya melindungi, menjagai, memelihara. Papanya sendiri malah melakukan pelecehan seksual sama dia. Jadi ini gak mudah. Tapi yang luar biasa saudaraku, sementara dia kenal Tuhan, dia buka hatinya sama Tuhan, dia izinkan kasih Tuhan memperbesar hatinya. Kasih Tuhan mengupgrade ruangan di hatinya yang tadinya kecil sekali, benci sekali, mau balas papanya. Sekarang semua niat pembalasan itu disingkirkan. Sekarang hatinya diperbesar, kapasitasnya diperbesar. Dan bukannya membalas yang jahat dengan yang jahat, dia membalas semua kejahatan papanya dengan kebaikan. Dia memelihara hidup papanya, papa mamanya, orang tuanya. Di masa tua ketika sudah gak sanggup, dia yang pelihara, dia kasih rumah yang baik, dia cukupi semua kebutuhan mereka. Dan dia jadi saluran berkat dari Tuhan untuk memberkati hidup papanya. Hatinya besar sekali. Tidak heran Tuhan angkat dia jadi berkat besar. Diberikan influence yang besar, nama yang besar. Semua yang besar itu ditentukan kapasitasnya. Dia mau mengekspand hatinya, memperluas hatinya jadi besar. Tidak heran Tuhan juga memberikan kepercayaan yang besar kepada dia. Jadi hari ini saya mau tantang saudara. Do you have room for increase in your heart? Apakah di hatimu ada ruangan untuk bisa ditambahin oleh Tuhan lebih besar lagi? Kalau seandainya sekarang kapasitas kita hanya sejauh ini, maukah saudara merenovasi ruangan hati saudara, memperbesar hati saudara untuk mengasihi, untuk menerima, untuk memestakan, untuk memberkati orang-orang yang sudah menyakiti saudara? Ayo punya hati yang besar. Ingat saudaraku, Allah kita Allah yang besar, rencananya besar, tapi itu hanya bisa kita alami kalau kita mau memperbesar hati kita. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.